Ya, saya sharing. Kita akan mendemokan menggunakan program Scale untuk desain fraktal. Oke, ini programnya kita akan lihat ya. Mendemokan menggunakan program Scale untuk desain fraktal. Sini ada beberapa persamaan fraktal yang paling sering digunakan, yaitu Mandelbrot dan Julia. Kita juga bisa membuat desain fraktal dari library-nya. Kalau library yang sebelah sini diklik, munculnya akan seperti ini. Kita bisa pilih bentuk yang kita inginkan. Sekali lagi, ini menggunakan program yang namanya Scale. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa ubah-ubah bentuknya menggunakan tarikan gambar atau menggunakan persamaan matematik. Mungkin yang lebih mudah adalah menggunakan tarikan mouse seperti ini ya. Namanya bisa kita rubah-rubah. Ini untuk yang bentuk karakternya Julia, ada berbentuk seperti ini. Kita bisa tarik-tarik seperti ini, atau kita bisa pilih dari sini. Ya, kita akan kita pilih dari sini. Terus kita ingin menambahi lebih banyak fraktalnya, ini bisa terlihat. Warna bisa kita ganti. Ya, misalkan warnanya lebih banyak merahnya, ini bisa kita ganti. Kita bisa bereksperimen di sini. Oke. Ya, seperti itu ya, tidak sukar. Ini ada beberapa pola yang dapat kita pilih. Nah, ini bisa jadi desain batik. Kita juga bisa menambahkan nilai dari persamaan fraktalnya, kita bisa tambahkan. Ya, kita bisa bereksperimen di sini ya. Ya, kita menunggu karena perhitungan cukup banyak yang seperti ini. Tapi makanya tidak terlalu user friendly, lebih enak mempergunakan tikar yang ada di sini. Oke, ini bisa kita zoom. Sederhana sekali. Untuk desainnya tidak sukar. Ini juga bisa nanti kita save kalau sudah selesai. Demikian secara singkat penggunaan program Scale untuk mendesain fraktal. Ya, jadi ini nama programnya sekali lagi namanya Scale ya. Jadi kalau yang punya Macintosh, Apple bisa download ini gratis. Saya nggak tahu kalau di Windows ada tidak. Tapi saya lihat kalau yang Apple itu sampai beberapa lama tetap tidak berbayar. Ada beberapa contoh yang sekarang juga yang bekas fraktal kemarin. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, ini gambar-gambar di sana ini tergantung kreativitas kita ya. Ada yang tadi pakai persamaan, dituliskan bersama matematikanya. Mungkin kalau orang desain kurang suka ya dengan persamaan matematika. Biasanya ada informatika, jadi ilmu ini juga diterapkan di informatika untuk membantu menggambar rendering pada komputer grafik gitu ya. Kalau di informatika namanya saya kurang tahu. Jadi dia punya program untuk membuat rendering itu menggunakan persamaan fraktal. Oke. Ini yang minggu lalu saya sudah tambahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Itu programnya ya. Di sini yang punya Apple berapa orang? Yang punya komputer Apple? Mas Agus menggunakan Apple tidak? Windows, Pak. Pakai Windows ya. Saya belum ketemu lagi yang Windows yang tidak berbayar itu apa. Kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu. Saya belum ketemu lagi. Program-program saya yang ultra praktal harus berbayar sekarang, sudah tidak gratisan lagi. Cuma di Apple yang masih gratisannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau tanyakan sampai sini atau yang minggu kemarin? Pak, tugasnya Iya. Kenapa? tugasnya dikumpulin di mana? Oh iya. Nanti saya buka di Classroom Google ya. Ya, Saya kasih nama tugas dan kumpulan di situ. Saya juga lupa. nggak apa-apa. Pak. Terima kasih diingetin, saya lupa membuat di Classroom Google. Jadi ya nanti saya buatkan di Classroom Google, atau dimasukkan di situ ya. Saya juga lupa kemarin. Saya ingat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Ini kemarin contohnya kan seperti ini ya, kemarinnya ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke ambigram dan anagram. Ini merupakan salah satu ilmu tipografi ya. Kalau di S1 suka diajarkan tipografi, membuat huruf, membuat karakter, macam-macam. Sekarang S2 juga lagi ada yang membuat tipografi untuk beberapa huruf. Nah, ambigram ini merupakan permainan kata atau permainan dari huruf. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ambigram dan anagram ya. Kita ulangi saja. Jadi yang namanya ambigram itu adalah kata-kata yang biasanya dipadukan dua kata yang berlawanan. Jadi dua kata berlawanan kemudian ditempelkan jadi kelihatan berdekatan dan hampir sama. Jadi kalau dari atas dibaca apa, dari bawah dibaca apa. Yang disebut dengan ambigram. Bisa perbedaan arah, bisa juga berupa rotasi, berupa lingkarannya. Ini gambar tengkoraknya adalah dead and fat ya. Dead and fat kebaca tidak? Kelihatan tidak? Ya, hampir sebagian besar ini dipakai buat tato ya, tapi juga nggak semuanya. Waktu 2 tahun lalu ada mahasiswa magister desain yang membuat ambigram. Jadi digunakan untuk desain pada motor. Jadi motor-motor besar itu menggunakan ambigram seperti ini. Nah, dari sisi IT-nya sekarang ambigram sudah bisa mempergunakan komputer. Jadi pakai komputer didesain kemudian diperbaiki lagi sehingga gambarnya lebih baik ya. Tuh. Jadi sekarang lebih mudah ambigram. Kita lihat contohnya ya, ini ambigram kebaca tidak yang sebelah kiri ya, ini ambigram, terus juga ambigram. Contoh yang lain nih, coba yang ini dibacanya apa ini? One love ya. Ya, ini ya ini beautiful dengan apa? Kurang kelihatannya. Ada juga pasangan katanya sama ya, report sama. Jadi atas bawah dibaca sama, ada juga yang berbeda. Tadi yang dead and fat, ini dream, di atasnya juga dream ya, ada ya. Jadi kadang-kadang dipadankan dengan yang sama, kadang-kadang juga dipadankan dengan yang berbeda. Misalkan ini father, dibaca dari atas juga father ya. Ada juga yang bentuk lingkaran seperti ini bacanya apa ini? Christopher ya, Christopher gitu. Ini Mokiko apa? Nah, ya seperti itu lain. Ini Vega ya, Vega. Ini orientasinya kiri ke kanan, dari kiri ke kanan Vega. Nah, seperti ini. Ini dipakai juga buat logo, ya macam-macam ambigram. Nah, ilmu ini zaman dulu menggunakan tulisan tangan dan termasuk susah. Kalau di zaman saya waktu S1 ini termasuk yang susah, termasuk topik tugas saya yang susah. Kalau sekarang jadi topik ayat yang mudah karena banyak program. Gitu ya. Ada yang sudah pernah buat seperti ini? Belum, Pak. Susah. Ya, nggak selesai. Ya. Nah,
Ada juga yang pakai buat desain yang lebih bagus sih, bukan hanya tato atau motor, misalkan ini pada desain grafis, ya ini untuk film ya. Saya kecilkan suaranya. Ini adalah Prince Bride, ini dijadikan suatu novel, dan novel tulisannya. Ada juga dipakai buat logo, ini merek Butter ya, Anchor Blue. Kemudian ada Sun Microsystem, itu huruf Sun-nya merupakan ambigram, dibalik dengan orientasi seperti ini. Ini juga ada tulisan filosofi, ini dari buku Angel and Demon. Jadi kalau dibaca dari atas Angel, di bawah dari sampingnya itu Demon ya, Angel and Demon, kelihatannya. Ini tulisan Ultimanya ya, balik ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak desain logo, desain poster ya, desain novel juga seperti itu. Cara membuatnya, pertama kita paling gampang kalau hurufnya itu adalah jumlah yang dijadikan satu, itu jumlahnya sama. Kadang-kadang berbeda arti, kadang-kadang huruf yang sama. Jadi misalkan Jos ini kita buat seperti ini, dibalik dulu, dibalik bentuknya, kemudian kita mirip hurufnya, kemudian kita jadikan satu. Jadi kita akan yang huruf yang berdekatan kita akan jadikan satu, misalkan ini yang H-nya kita tempelkan ya, dengan Y-nya ya di sini. Nanti akhirnya bentuknya seperti ini di bawah ini Jos ya, di atas seperti ini. Ini adalah bentuk ambigram. Beberapa orang juga menggunakan untuk kode gambar supaya jangan terlihat langsung. Jadi kalau dia langsung terbaca, mereka kurang suka. Mereka lebih suka kalau disamarkan. Ini contohnya mempergunakan aplikasi Flipscript ya. Kita akan lihat bagaimana cara pakainya, mudah sekali. Tinggal masuk ke flipscript.com. Menggunakan aplikasi Flipscript untuk membuat ambigram. Di sini diminta memasukkan dua kata. Modelnya ada yang berbentuk cermin. Di sini misalkan atasnya fire, bawahnya water. Secara dicerminkan secara vertikal. Ada juga yang berbentuk seperti ini. Ini lebih susah mungkin ini karena dicerminkannya horizontal. Kita akan lihat mungkin yang Windows Top lebih lama dibandingkan dengan Firewater yang bentuknya pencerminan secara vertikal. Kita tulis kalimatnya misalkan adalah misalkan benci. Ininya adalah rindu. Kalimatnya diusahakan jumlah hurufnya adalah sama supaya lebih mempercepat ya. Ini hasilnya kita lihat. Ya, ini seperti ini. Rindu. Ini ada balik-baliknya. Oke, berbalik. Oke, bisa ya. Oke, berbalik terus. Rindu dan benci. Seperti ini atau seperti ini ya. Ya, kalau yang Windows Storm coba. Ini mungkin agak lama. Kita lihat sebentar. Ya, ini lebih bagus bentuk hurufnya ya. Ini benci, ini balikannya rindu. Oke, demikian mempergunakan aplikasi Flipscript untuk membuat ambigram. Ya, silakan coba sendiri ya. Jadi zaman dulu ini susah sekali, tugas saya yang susah. Sekarang di jurusan desain diploma 3 aja ambigram yang diperbolehkan. Kalau S1 sudah nggak boleh lagi buat tugas akhir ambigram karena sudah lebih mudah bagi S1. Ini ada juga dari situs ambigram generator.net ya. Kalau yang tadi itu pakai watermarking, jadi tidak bisa di copy langsung, harus berbayar. Ini ada yang free, namanya ambigram generator.net. Ini contoh nama saya, kalau dibalik seperti ini, jadi ambigramkan huruf depannya sih, belakangnya sama ya, belakangnya sama. Ini tadi Hope and Fate, kalau tadi kan Death and Fate, ini Hope and Fate. Ini huruf, ini peta ya. Nah, ini menggunakan ambigram generator.net.
Silakan nanti di rumah buat sambil bermain-main, coba ya. Ini lumayan buat mendesain kalau lagi nggak punya ide, kalau kita lagi mau buat kaos, t-shirt, tiba-tiba dadakan nggak punya ide, kita bisa membuat kaos t-shirt dengan cepat menggunakan program Ambigram Generator Net. Kalau kita klasifikasi, Ambigram itu ada yang jenisnya yang tadi, yang rotasi ambigram, misalkan tadi Vegas ya. Ada juga yang mirror horizontal atau vertikal, ini ambigramnya misalkan tadi Wiki. Ada yang mirrornya dalam 3 dimensi, seolah satu benda ditaruh di dalam kotak kaca, nanti kita lihat pinggir-pinggirannya. Ini, jadi masing-masing dari huruf pada dinding itu diproyeksikan membentuk jadi satu gambar di tengah-tengah. Itu yang sebelah kanan atas ini adalah 3 dimensi ambigram. Ini juga sebenarnya program ada, tapi saya lupa statusnya apa. Ketika memberikan huruf sebelah atas kiri bawahnya, maka nanti bentuk tengahnya ada muncul. Kemudian ada juga yang sebetulnya yang agak susah adalah perspectual shift ambigram. Ini membuat gambarnya adalah satu tulisan itu mengikuti bentuk tulisan lain. Sebutnya perceptual. Ini bisa dibaca apa ini tulisannya? Yang bawah itu sebetulnya huruf wave ya, huruf wave. Yang di sininya adalah hurufnya apa nih bacanya? Parasit ya. Nah, jadi light is a wave atau light juga sebagai partikel sebagai partikel. Jadi wave and particle dijadikan satu. Jadi huruf partikel mengikuti bentuk huruf wave. Ini agak susah, ini sebutnya perceptual shift ambigram. Ini orang-orang yang cerdas yang bisa membuat seperti ini ya. Jadi satu huruf mengikuti bentuk pergerakan dari huruf lain. Ini perceptual. Ini pernah ada yang membuat seperti ini, bagus sekali dari S1 dari Unicom yang membuat yang bentuknya perseptual, tapi bukan jadi tugas akhir, cuma tugas biasa. Ada juga yang bentuknya berupa lingkaran lingkaran yang seperti ini, seperti per ya, namanya spinonim. Spinonim itu adalah seperti per. Ini kata nen itu berarti nine ya, huruf nine dia mengikuti bentuk huruf nine ini nen ya. Spinonim. Bentuknya seperti ini. Jadi angka-angka di sini hurufnya mengikuti bentuk 9. Jadi N-nya seperti 9, E-nya juga seperti 9, U-nya seperti 9, E-nya seperti 9. Mengikuti bentuk angka 9. Ini namanya spinonim. Menggunakan satu huruf yang mengikuti bentuk angka tertentu. Ini juga tidak banyak. Kemudian juga rotasional yang melingkar dibalik, ini dibalik rotasional. Supaya nggak kelihatan karena kalimat ini di Amerika sudah nggak pernah dipergunakan ya, kalimat kata seperti ini. Mereka sudah ganti dengan bahasa lain. Indonesia ada yang ikut-ikut, tapi dia nggak tahu di Amerika sama Inggris nggak pernah dipergunakan kalimatnya sekarang. Cacian seperti ini sudah nggak ada, ya sudah berbeda budaya. Ini tahun 80-an masih ada, tahun 2000 sudah berbeda. Tuh. Nah, sekarang masuk anagram. Anagram itu adalah permainan kata-kata yang mirip. Misalkan di sini real safety dijadikan fairy tale. Ini biasanya kalau tinggal di London itu ada bahasa yang orang London itu suka menggunakan kalimat seperti ini ya. Namanya kayak bahasa Cockney. Orang Inggris suka mempergunakan anagram. Jadi kedengarannya sama, tetapi artinya beda. Jadi kalau misalkan kalau bir itu kan, kalau kita minta bir, mereka nyebutnya kan namanya mirip seperti Britney Spears, Britney beer ya. Spears itu seperti bir. Jadi bolehkah saya meminta Britney? Can I have a Britney? Maksudnya adalah meminta bir, itu bahasa Cockney. Nah, anagram banyak dipakai untuk kalimat-kalimat yang kedengarannya mirip. Roast beef kadang coba lihat menjadi eat for BSA ya. William Shakespeare dijadikan I am weakest speller ya, memang dia Shakespeare banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang kata-katanya itu susah. Madame Curie disebut dengan radium chem karena dia menemukan radium. Ya, kalimatnya dibalik-balik dibuat seperti mirip. Kalau yang pernah nonton Harry Potter mungkin pernah tahu yang musuhnya itu Lord Voldemort disebut juga apa? Anagramnya
Ada yang tahu? Masih ingat film Harry Potter? Ada yang baru masuk? Riddle. Ya, betul ya. Ya, masih ingat ya. Jadi Voldemort itu dia jadi Tom Riddle. Tom Riddle itu adalah anagramnya dari Lord Voldemort. Saya lupa di film yang mana, tadi saya cari-cari gambarnya itu yang saat dia mengubah namanya dari Lord Voldemort jadi Tom Riddle. Itu adalah anagramnya dari Lord Voldemort. Orang Inggris banyak menggunakan anagram, terutama orang-orang London ya. Mereka bahasanya seperti ini. Arrigo Boito jadi Tobia Gorio gitu. Edward Gore jadi apa namanya? Ini anagram. Bahasa ini sebetulnya tidak termasuk kepada desain, tetapi dalam orang desain sering menggunakan. Ya. Tadi Lord Voldemort jadi Tom Riddle ya. Oke. Ini beberapa contoh. Karena mereka suka, karena arti anagramnya sebetulnya mencerminkan bahasa aslinya. Dormitory itu adalah asrama selalu kotor, sehingga disebut sebagai dirty room. Presbyterian ini based in prayer, mereka senang berdoa lebih banyak dibandingkan yang lain. Astronomer moonstarer, yang suka melihat bulan. Desperation ya yang sudah putus asa tinggal akhirnya dengan tali, ini rope ends ya gitu, ini anagram. The Eyes menjadi Daisy. Josh Woods ini he books God karena dia waktu itu ada masalah dengan kata-katanya di media ya. Moscot menjadi Here Come Dot karena Moscot itu menggunakan titik-titik. Inilah anagram, bahasa-bahasa anagram. Mother-in-law menjadi Woman Hitler karena memang galak sekali mungkin mother-in-law-nya. Ya, itu ini anagram. Di dalam ilmu desain banyak juga yang menggunakan seperti ini digabungkan dengan anagram dan ambigram. Jadi satu ya. Nama programnya adalah anagram generator. Misalkan kalau nama saya dimasukkan ke sini, jadinya nggak tahu mana yang sama, tinggal pilih ini. Ini nama situsnya anagram generator. Cari saja di Google anagram generator, banyak sekali. Kebanyakan kata-katanya ada yang cocok, ada juga yang tidak karena mereka kan pakai programnya. Kalimatnya dijadikan seperti ini. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan kata samaran, misalkan dia buat buku, namanya tidak ingin diketahui, dia pakai anagram. Jadi kalau saya buat buku, mungkin pakai nama bukunya yang ini kali ya. Yang ini di tengah ini, Hornekoy atau Heronkoy gitu. Betul ini nama saya. Nah ini adalah contoh anagram. Nah itu ya. Jadi waktu saya tinggal di Inggris itu susah mendengarkan orang-orang London itu karena sering sekali menggunakan bahasa isyaratnya. Anagram biasanya dipakai buat bahasa isyarat. Seperti itu. Ini anagram lagi pakai program yang lain ya. Player of Wonky ya, itu anagram. Oke. Ya. Sebentar, saya salah menulis. Saya skip dulu. Bentar, ada salah teknis. Bentar ya, kesalahan teknis. Hilang slide-nya. Oke. Tadi anagram, sekarang satu lagi, masih ada waktu, kita masuk ke materi yang berikutnya. Saya sharing kembali. Nah, sudah muncul gambarnya? Muncul, ya. Pak. Jadi 2 tahun ini ada mahasiswa saya sedang membuat desain satu game karakter ya, dari beberapa game, jadikan tugas tesis. Jadi dia jadi tesisnya, yang satu itu karakter dari komik, yang satu lagi karakter dari video game, namanya saya juga lupa apa, Legend of League itu apa, saya lupa ya itu. Nah, di sini ada beberapa teori yang mungkin saya bagikan karena mulai cukup ramai yang mempergunakan game-game pada Android. Dalam mendesain game itu sebetulnya cukup banyak ya, bisa mendesain dalam bentuk ceritanya, dalam bentuk skenario, jenis permainan. Kita
sedikit saja. Ini sebagai slide yang saya dapat dari mahasiswa saya ini. Jadi namanya game itu ada genre dibacanya genre ya, genre. Apakah ini genrenya apa? Apakah game pertarungan atau apa? Pesertanya juga kita harus tahu platformnya, mungkin kita kerjasama sama orang-orang yang memprogram, mau pakai platform apa, apakah Android atau iOS ya. Modenya bagaimana, modenya apakah interaktif atau tanya jawab atau hanya dipencet saja. Kemudian bagaimana monetizingnya, apakah berbayar di tengah permainan atau berbayar di awal. Kemudian distribusi, mungkin ini bagian marketing, bagaimana mendistribusikannya, target pasarnya siapa, tipenya, jenis-jenisnya, jenis permainannya apakah mall, apakah permainan petualangan, apakah bermain bersama. Nah sekarang mulai cukup ramai orang-orang desain. Dulu 2 tahun lalu ada, sekarang muncul lagi yang mengambil tesis seperti ini. Jadi game itu genre-nya seperti ini ya. Jadi ada action. Kalau RPG itu apa? Yang saya tahu RPG apa itu RPG? Ada yang tahu RPG? Wafa yang suka main game. Wafa gimana? Mas Wafa, RPG itu apa? Iya Pak. Apa RPG itu? RPG itu kayak main Dota itu Pak. Oh iya, betul. Oh, ini asli, berarti betul tahu. Iya Pak. Iya betul. Jadi ini sekarang juga ramai di S1 beberapa topiknya. Jadi ada juga yang membuat desainnya, ada yang membuat apa alur permainan, levelnya, macam-macam lah. Kalau ya mungkin paling sering RPG ini ya, oke. Sama action Pak. Action. Sampai cerita lebih banyak di situ ya. Oke. Jadi pertama dalam mendesain karakter kita harus tahu ya sebetulnya itu desainnya untuk apa, dasarnya apa, sejarahnya apa. Nah kalau mahasiswa saya itu, mungkin nanti kapan-kapan saya undang, dia itu dari sisi kostum, jadi di sisi kostum dan dari sisi pelengkapan persenjataan. Jadi armor, bajunya dengan persenjataan, dia suka sama armor dan persenjataan. Kita mendefinisikan bentuknya, kemudian ya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dalam satu game. Cara menggambarnya, bagi yang suka menggambar, sekarang banyak program mau pakai 3 dimensi, bahkan bisa berbicara langsung. Ya, kemudian sekarang ada istilah avatar ya, jadi kita menggambarkan suatu model permainan itu sesuai dengan genre-nya ya. Bagaimana gambar penampakannya, kemudian apakah bentuknya itu mengikuti bentuk orang, binatang gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin ini mahasiswa yang masih muda-muda lebih mahir, mesti mengerti ya bagaimana cara bikin rambut, bikin apa itu tergantung kefleksibilisan dari genre-nya. Ada juga avatar yang tidak spesifik ya, kita merancang di sini mungkin kebanyakan yang futuristik yang menggunakan seperti ini. Gambar-gambarnya tidak mengikuti gaya budaya tertentu, ini yang futuristik. Ada juga yang spesifik, tujuannya kita ketahui sekarang untuk game perang ya. Ini contoh dari Mario Bros yang sampai sekarang masih ada. Luigi masih ada sampai sekarang. Biasanya dia tidak spesifik karena sebagiannya itu merupakan karakter kartun, jadi tidak semua real. Kalau yang spesifik gambarnya tergantung dari budayanya atau jenis dari lingkungannya ya. Kalau yang tidak spesifik atau semi spesifik ini biasanya sebagian dikartunkan. Cara ngontrolnya ya ada yang menggunakan Apple buat pergerakan menggunakan Apple ya, bisa digerakkan menggunakan mouse macam-macam. Mungkin dalam mendesain avatar bagi yang spesifik mau yang tidak spesifik kita harus lihat bentukannya dari kalau buat 3 dimensi, bentukan otot, bentukan gambar. Ini programnya nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara membuat gambar program ini. Sekarang mungkin teorinya dulu ya. Ya, ada yang bentuknya manusia, humanoid, non-human, binatang atau hibrid antara manusia dan binatang. Ada juga yang benar-benar monster, bukan binatang, juga bukan manusia, tapi mengikuti badan manusia. Ini kalau tidak salah di Microsoft Design sudah ada berapa? Yang saya bimbing sudah ada 3 ya, 3 membuat
yang satu game Dota, satu sudah lulus, game Dota udah lulus, game yang Legend of League sekarang, satu lagi yang wanita itu, aduh saya lupa, wanita itu kalau nggak salah dia apa nama game saya lupa, ada 3 yang sudah buat, yang satu mengkarakterkan dari bentuk karakter, yang satu budaya, pendekatan budaya, yang sekarang sedang saya bimbing itu adalah dari sisi kostum, armor dan persenjataan. Atribut-atributnya atau tadi bisa berupa pakaian, senjata ya, weapon, logo-logo atau baju-bajunya. Nah yang sekarang yang Legend of League itu bajunya diambil dari penyanyi Korea, baju-baju futuristik dari penyanyi Korea. Yang sudah bisa ditebak yang tesisnya pasti laki-laki ini ya. Oke. Atributnya kita lihat di sini, atribut memperlengkapi, memperkuat dari karakter. Mungkin di sini ada yang mau masuk ke situ karena untuk bentukan menggambar langsung itu tidak banyak ya. Yang buat komik itu tidak banyak. Kemarin yang komik di tesis itu ada 2 orang yang bimbingan dengan Pak Kankan satu lagi bimbingan dengan Bu Ambar satu, yaitu menggunakan menggambar komik. Jadi mereka merekayasa ulang, membuat komik. Kemudian pendampingnya, teman-teman sekawannya juga harus kita gambarkan di sini ya. Jadi ada yang genrenya lucu, cute, atau ya imut-imut ya. Nah, jadi ini saya sampaikan sekalian untuk menambahi pengetahuan bahwa ilmu ini sudah banyak program-program yang dipergunakan untuk membuat game, untuk membuat gambar desain. Sementara saya belum kumpulkan, nanti ke depan saya berikan contoh-contohnya ya. Kalau ingin lebih detail, kita bisa membuat karakter yang lebih tegas, menggunakan sejarah, kemudian menggunakan peta karakter, supaya jangan sampai karakternya itu berubah, peta karakter, kemudian bentukan badan, astronominya, antropologinya juga. Ya, kemudian cara bermainnya di sini, bagaimana dia bertemu dengan orang, bagaimana cara bertarung, bagaimana cara bisa menangkannya. Oke. Tipe-tipe dari karakternya macam-macam, ada apakah dia sebagai pahlawan, sebagai mentor, apa sebagai sahabat, atau sebagai magic trickster. PowerPoint-nya lagi meng-save dulu sebentar. Di sini ada yang bisa atau pernah tugas akhirnya pernah buat tugas mengenai komik atau animasi. Sudah ada yang pernah buat? Ya, jadi ini pengetahuan saja. Saya tidak akan kasih tugas membuat animasi ya. Cuma supaya tahu saja kalau di Unicom itu ada mata kuliah animasi. Dan juga ada PT animasi di Unicom yang membuat film, ada yang tahu nama filmnya? Film kartun yang dibuat oleh Unicom. Nelly bukan Kak. Iya Nelly. Ya Nelly ya. Jadi itu gabungan dari 2 perusahaan, kemudian Pak Rektor yang jadi yang memproduksinya ya. Jadi Nelly ya. Oke, ini slide-nya rupanya lagi recovering. Nah, ini konsep-konsep karakternya ya. Bagi yang suka membuat sketsa, suka menggambar, biasa bisa menggambar, seperti ini. Ini kalau mungkin lebih detail, salah satu tugas akhirnya kita menciptakan bentuk modul ya. Bagaimana karakteristiknya, mana yang realistik, semi-realistik, kemudian dari sisi, kita juga pikir apa sih teorinya kalau kita buat animasi. Itu ada yang dari sisi game style-nya, dari karakteristiknya, apakah antagonis atau protagonis ya di situ, apakah pendukung karakter atau ally, game view-nya apakah melihatnya bisa top down dari atas, bisa 3 dimensi, side view-nya bisa didekati dengan mata kuliah bahasa rupa. Jadi bahasa rupa
itu bisa juga buat 3 dimensi untuk animasi. Sekarang yang pakai bahasa rupa itu belum ada ya, belum ada lagi pakai bahasa rupa. Jadi sudut pandang, kemudian cara mendekati, perspektif, itu termasuk teori untuk membahas mengenai animasi. Karakter mood, kemarin itu tentang karakter mood yang wanita itu. Jadi Andriana itu dia karakter mood ya, jadi menggambarkan karakter mood dari suatu animasi. Oke, kira-kira hari ini mungkin cukup segini ya. Ada yang mau menanyakan sebetulnya? Jadi kali ini kita mengulang dan juga 2 topik, yaitu ambil anagram dan sekaligus topik kecil yaitu dari animasi. Ya, kapan-kapan kalau mahasiswanya nanti seminar terbuka, ya saya undang supaya bisa mendengarkannya nanti bagaimana sih membuat atau mengaji teori dari animasi dan suatu permainan game, permainan game ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak saya kirim absennya ya. Ada di sini yang mau membuat tugas akhir mengenai game? Mas Wafa mau buat topik tesis tentang game. Mas Wafa, Pak. Game itu menarik ya, jadi cara membuatnya ya harus senang. Jadi membuat tesisnya ya anak mahasiswanya jadi senang. Jadi sambil dia suka hobinya itu, bahkan saya juga ada yang membuat animasi dari Hokage itu Naruto ya, Naruto. Jadi dia bercerita mengenai pergerakan tangan dari Naruto. Ya, karena senang sekali sama Naruto, tesisnya jadi Naruto. Gitu ya. Jadi kalau pengen bagus membuat tesis itu jangan yang susah-susah, tapi yang unik dan mempunyai nilai keterbaruan cukup tinggi. Tidak ada yang lain yang sama dengan tesis kita, itu bagus. Mendekati dengan teori yang filosofi yang bagus ya, jangan sampai salah pendekatannya atau salah mengkajinya. Kalau bisa membuat itu ada nilai tambah ya. Kalau mengkaji nilai utama, tapi kalau membuat di S2 tidak terlalu. Jadi kalau memang senang Naruto tapi tidak bisa menggambar Naruto ya tidak apa-apa, cuma nilai tambah saja. Kalau di S1 mungkin menggambar menjadi nilai utama, kalau di S2 itu jadi nilai tambah. Oke, ini adalah absennya. Silakan, kalau tidak pertanyaan silakan absen dan boleh leave kalau sudah. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu ya,